mulai tenggelam, began to sink. Hari ini kebenaran firman Tuhan itu juga menjadi milik saya dan Anda di tempat ini. Amin, saudara. Zaman boleh susah, boleh. Bukan berarti kita tantang itu zaman, tidak. Tetapi asalkan kita punya Yesus yang hidup. Dia punya 1001 macam jalan untuk memberkati saya dan Anda di tempat ini. Dia sanggup untuk melakukan apa saja. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, bayangkan. Apa yang kita tidak pernah rasakan sebelumnya. Mimpi aja juga enggak gitu loh. Itu yang kau sediakan bagiku. Dia sediakan bagi kita semua. Jangankan hanya manusia di tempat ini, seisi dunia dia masih sanggup untuk memberkati. Tapi kadang rasa khawatir kita melebihi seisi dunia. Kita mulai berpikir, aduh Tuhan, ya Tuhan tinggal Tuhan, Kristen tinggal Kristen, gereja tinggal gereja, ngomong tinggal ngomong, Alkitab tinggal Alkitab, firman tinggal firman, Yesus tinggal Yesus. Tapi ya ini kan kita hadapi di depan mata gitu. Mari saudara, hari ini saya punya satu phrase buat Anda. Phrase-nya begini, nikmati saja apa yang Yesus miliki. Sekali lagi, nikmati saja apa yang Yesus miliki. Coba Anda bayangkan, nikmati apa yang Yesus miliki. Wow. Ada tetangga atau mungkin diri Anda sendiri tanya, apa yang dia punya? Segalanya. Segalanya. Anda mau sepatu untuk lebaran, enggak ikut lebaran ya. Anda mau apa? Mau Natalan gitu, Tuhan kasih, berikan aku sepatu. Mungkin kalau malaikat dengar tuh, malaikat bilang norak banget sih lo gitu. Aduh dia tuh punya lebih. Ada orang suka mintanya terus suka, bukan malu-malu, tapi suka apa ya, kadang suka menghina Tuhan. Kalau engkau mampu Tuhan, please give me Lord, if you want, if you afford it Lord. Tuhan bilang aku mampu melakukan segala perkara. Mama saya saja yang sudah divonis untuk kiranya 3 sampai 5 bulan itu akan terbang kembali ke Singapura dan mungkin umurnya tidak panjang, panjang juga tuh. Panjang. Ya walaupun ada kita melewati masuk rumah sakit lagi ya, keluar lagi, masuk lagi. Yang penting bukan hanya masuk dan keluar itu rumah sakit, tapi siapa yang bayar itu rumah sakit juga. Penting itu. 1 minggu di rumah sakit, ya memang yang penting keselamatannya gitu. Tapi namanya keluarga kan suka bisik-bisik gitu. Tuhan belum hitung, kita udah hitung. Mereka bilang, waduh kurang lebih ada 20 juta lebih nih, 30 juta dan kalau mereka ngomong di belakang gak apa-apa, pas ada saya dengar. Waduh, banyak. Nah, saya dengar di ujung, mahal gitu. Pokoknya kalimat ujung, mahal. Karena itu mahal terus mereka lihat semua ke saya, mahal. Saya lihat lagi, kenapa mahal ke gua gitu. Mereka bilang, ya biasa, situ kan yang bayar. Saya bilang, iyalah dalam Tuhan pasti ada kegerakan. Istri saya bilang terus, mama udah boleh pulang tuh pak besok. Oh amin. Tuhan baik ya mak, saya bilang dengan istri saya, baik Tuhan. Terus istri saya bilang, baik. Cuma besok harus lebih baik lagi mempersiapkan uangnya. Saya bilang, oke, beres. Cari-cari kredit card yang masih bisa dipakai. Rata-rata udah decline semua. Begitu dimasukin lompat duluan. Masuk lompat lagi. Kayaknya dia bilang, jangan aku. Besok istri saya pergi ke kasir. Tiba-tiba saudara saya yang lain langsung datang. Kasri. Saya bilang, ya.
ada bon yang belum saya bayar. Bukan, ini ada titipan. Titipan dari mana? Titipan dari temannya Kak Yohan. Oh, apa itu? Obat-obatan? Bukan. Titipan berkat. Kok kamu tahu itu berkat padahal di dalam amplop itu? Ya saya rasa-rasain aja. Dia nikmati juga gitu. Dan waktu istri saya robek, ternyata berkat yang Tuhan sediakan jauh lebih besar daripada biaya rumah sakit. Istri saya telepon orang itu bilang, aduh thank you ya masih ada lebih. Sambil berharap cemas, dalam nama Yesus tidak dikembalikan, dalam nama Yesus tidak dikembalikan. Dan ternyata gayung bersambut, pegang aja Mbak. Iya, memang saya sedang pegang ini. Gitu. Saudara, hari ini hal-hal cerita-cerita yang kelihatannya bagi dunia lucu, bagi kita tetap berlangsung. Bahkan Anda bilang, kok segampang itu? Ya itulah kenikmatan di dalam Kristus ya begitu. Oh enggak kerja? Kerja. Cari nafkah? Cari. Pagi, siang, sore, malam saya melayani Tuhan, cari. Tapi kalau udah mentok-mentok mau cari kemana sih? Apakah saya harus datang kepada Anda semua? Dan mulai kirim SMS satu persatu. Pokoknya acak-acakin nomor aja gitu. Nyangsang di mana nyangsang gitu. Tidak. Saya hanya Tuhan, ya inilah kemampuanku, aku sudah berusaha. Sekarang Kau yang menyediakan Tuhan. Segala sesuatu yang bersifat kurang, segala sesuatu yang bersifat untuk menutupi segala kebutuhan dan keperluanku, biar Engkau yang lakukan. Dan Dia lakukan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, enggak ada satu kata, huruf, titik, tanda baca yang boleh lenyap. Semuanya iya dan amin. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Nah, untuk itu saudara, kalau kita melihat phrase itu, menikmati apa yang Yesus miliki, Dia punya surga. Dia punya keselamatan, Dia punya kesehatan, Dia punya kemampuan, Dia punya kekayaan yang tak terhingga. Kalau begitu kita sebagai umat, sebagai anak-anaknya juga layak untuk menikmati hal itu. Amin. Dan ini yang diajar oleh murid-murid, apa yang harus kita perbaiki. Kadang kalau sampai hari ini saya belum bisa menikmati maksimal, ada perbaikan demi perbaikan yang harus, mau tidak mau saya kerjakan dan lakukan, harus. Kalau tidak maka saya akan menikmatinya, bahkan mungkin tidak menikmati tapi hanya mencicipi. Banyak orang Kristen yang hanya mencicipi di pinggiran saja. Katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, katanya jemaat, umat Tuhan, tetapi melayani Tuhan, tapi turun dari panggung hancur-hancuran. Menjadi orang yang selalu menyulitkan orang lain. Orang lain dengar namanya saja, orang lain dengar suara, orang lain lihat penampilannya saja langsung tergesa-gesa untuk menghindar. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia nyanyikan tidak sesuai dengan apa yang dia boleh rasakan di luar sana. Nah hari ini Tuhan mengajar kepada kita. Dia punya banyak perkara, sekarang tergantung dari saya dan Anda di tempat ini. Maukah kita menikmati apa yang Dia miliki? Dia sudah berikan segalanya buat kita. Langkah perbaikan yang pertama, coba Anda lihat di dalam Lukas pasalnya yang kelima itu ayatnya yang pertama. Mari kita baca bersama-sama saudara. Lukas pasalnya yang kelima ayat yang pertama itu. 1, 2, dan 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Sama keadaannya seperti hari ini. Ada begitu banyak orang di dalam satu gedung ini. Saya katakan ada banyak orang, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 10, bahkan lebih dari 100 di ruangan ini. Dan bagi Tuhan sangat mudah untuk masuk di dalam kedalaman hatimu dan mencek di situ.
Apakah Anda datang dengan motivasi yang benar atau tidak? Ini penting. Perhatikan. Ayat yang pertama katakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak. The multitude, orang banyak itu mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saya berpikir betul semuanya datang untuk firman Allah. Tetapi saya yakin dan percaya tidak seluruhnya, tidak semuanya memiliki kadar, memiliki ukuran yang sama untuk mendengarkan firman Allah itu. I don't think so. Anda betul datang ke tempat ini untuk bergereja, karena Anda tahu hari Minggu harus dikuduskan. Itu adalah langkah yang baik. Yang kedua, Anda datang ke tempat ini untuk meminta sesuatu, karena tidak ada lagi pribadi yang Anda bisa mintai. Semuanya mengecewakan. Betul itu. Tetapi perlu kita juga perbaiki. Apa motivasi kita datang kepada Tuhan? Amin, saudara. Kalau hanya kita datang cuma lihat orang, lihat singers, lihat pengkhotbah, lihat suasana, lihat gedung, hanya karena teman, hanya karena orang tua, hanya karena pacar, hanya karena gak enak hati, saya yakin itu tidak akan pernah bertahan lama. Kita akan terkikis dengan waktu yang berjalan. Tapi kalau motivasi kita di tempat ini hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan, kita hadir di sini untuk memuliakan Tuhan, beda sudah. Ada orang yang datang ke gereja bahkan hanya untuk cari pinjaman, hanya cuma datang ke orang-orang yang dia pikir bisa memberikan dia berkat. Saya seringkali di gereja-gereja yang lain di sini belum. Dan tidak ada. Di gereja lain kalau saya ke WC, ya saya sebut gereja lain, ya pasti ada itu. Saya bisa dikejar seseorang, terus tepat di sebelah saya. Shalom Pak John. Saya untuk sopannya kan nggak mungkin lihat gitu, shalom. Terus dia bilang, bagaimana Pak? Baik, ya baik. Lagi apa Pak? Ya you tahu sendiri lagi apa. Pak, saya tadi kehilangan dompet Pak. Saya dengar begitu aja, aduh Tuhan. Kenapa sih kehilangan dompet harus ke saya gitu? Mestinya kan lapor polisi, kelurahan, RT, RW. Dia lapor dulu ke saya. Saya bilang, oh ya udah. Ya udah bagaimana Pak? Saya nggak bisa pulang. Saya bilang ya pulang aja. You jelas tahu alamat you, rumah you, tepat tahu. Maksud saya ongkos nggak ada Pak. Saya bilang dari tadi aja minta ongkos. Nggak usah bilang dompet hilang. Saya kasih uang. Wah kurang Pak. Saya liatin dia. Aduh. Ini behind the scene, behind the pelayanan. Amin lagi 10.000. Kalau bisa 100 gitu Pak. Saya bilang yuk naik ongkosnya naik taksi kali ini. Sebetulnya dia tahu saya pendeta gitu. Tega gitu. Karena masih pagi lagi. Belum panglaris. Kan belum terima amplop gitu loh, belum khotbah. Cari lagi. Kalau tanya hati, keluar. Dan itu enggak sekali, puluhan kali. Kadang saya bilang, ketemu lagi dia. Aduh, saya bilang puluhan kali ini di atas panggung nih ya, di atasnya nih, Tuhan catat ini. Enggak sekali, 2 kali, istri saya tahu, anak-anak saya tahu. Kalau saya enggak kasih, sudah tiba-tiba saya lihat orangnya udah enggak ada, saya turun, begitu naik mobil dengan sopir jalan, tiba-tiba dari belakang, kendaraan saya dia masuk dari dalam. Shalom Pak. Ongkos Pak, ongkos. Itu kalau kita hadapi dengan kekerasan, nanti digosipin lagi. Saya hanya bilang,
You turun dong. Saya ini mau ke kiri. Ya saya juga ke kiri, Pak. Ya kalau begitu saya dari kiri terus ke kanan. Saya juga ke kiri mau ke kanan, Pak. Udah menyebalkan. Tapi ya saya kasih, ya udah. Masih juga bilang, aduh Pak, kosan juga kurang Pak. Dan sampai hari ini hidupnya seperti itu. Kenapa? Sederhana, motivasinya busuk di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda datang ke tempat ini dengan motivasi benar, segala fasilitas yang Yesus miliki Anda layak untuk menerima dan mendapatkannya. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Gak usah lihat orang kalau beribadah, lihat saja Yesus. Meskipun ada hamba Tuhan pendeta yang Anda tidak kurang sukai, lihat saja Yesus. Mungkin sudah umur 78, 89 tahun. Pendetanya gitu, nggak kedengeran suaranya. Halo. Sudah ya? Gitu. Terus Anda, gitu. Udah lihat aja Yesus, habis nggak ada pilihan lain gitu. Jangan-jangan Tuhan izinkan. Saya pernah dari pendeta dari Jawa Tengah, udah dari kantor ngantuk gitu. Terus banyak tagihan, masuk beribadah dapat pendeta juga yang gak jelas. Suaranya gitu karena tua. Shalom. Saya bilang shalom jemaat itu. Shalom. Saya mau buka ya saudara ya. Di kitab Kejadian ini ya. Ayat ke pasal 12. Ayat 1 sampai 47 saudara. Saya di belakang. 47. Udah pingsan loh gitu. Dia bacain itu 47 ayat. Teman-teman udah wow gitu. Tapi saya bilang, biarin aja. Adu kuat. Dia atau kita yang pingsan gitu. But I'm telling you the truth. Kalau Anda sungguh-sungguh punya motivasi yang benar untuk Tuhan, meskipun ada persembahan kasih, ada kotak-kotak yang seperti ini, terus mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi kotaknya ada lagi di sana, Anda terkepung dengan kotak-kotak. Anda nggak usah rasa risih. Amin, saudara. Iya. Nggak apa-apa kalau buat Tuhan tidak ada kerugian sama sekali. Kan terserah Anda mau masukkan atau tidak kan. Anda datang ingin berjumpa dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, ya mestinya juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sedang meminta sesuatu yang banyak bukan? Saya masih ingat waktu saya jalan kaki, saya bilang, Tuhan, sepeda motor dah berikan buat saya rela. Capek gue jalan kaki. Tuhan gak kasihkan sepeda motor, dia kasih saya mobil Timor. Saya gak pernah lihat lagi utara, selatan, barat. Saya lihat Timor terus. Gitu. Baru pakai itu Timor gitu, diminta kembali. Nangis lagi sama Tuhan. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Apakah harus lagi aku melihat tenggara, barat, laut gitu? Tuhan berikan saya taruna, belum kolonel, taruna. Pakai itu 4 tahun lebih. Ada 4 tahun apa 6 tahun? 4 tahun. Waduh, keliling Jakarta dan sekitarnya, saudara. Seperti azan maghrib itu. Kan kalau jam 16 untuk Jakarta dan sekitarnya gitu. Saya jalan sampai sekitarnya gitu, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu keliling dengan taruna itu. Berkali-kali Jakarta kebanjiran, taruna saya juga kebanjiran. Pernah satu saat Jakarta itu kebanjiran, itu air sampai di kaca sudah, setengah. Bersaing dengan Land Cruiser, dengan Range Rover. Bersaing ketat. Sopir saya udah bilang, Pak, kayaknya jangan masuk nih. Saya bilang, masuk mobil gue, lo cuman sopir, jalan terus. Betul waktu di Pramuka itu saudara, waduh tinggi di Pulau Mas itu saya nggak tahu, saudara, terjebak di situ.
Kiri saya Land Cruiser yang lebih tinggi. Sopirnya liatin saya begitu. Saya tewas juga dia, saudara. Tuhan baik, dia duluan gitu. Ke tempat yang dalam dia. Jadi akhirnya dia lebih pendek dari saya gitu. Saya lebih tinggi, saya bilang, lo sih gitu. Begitu Land Cruiser tewas, di depannya Range Rover juga tewas. Nah, sopir saya bilang, Pak, kalau diterusin habis nih. Saya bilang, masuk aja. Enggak ada pilihan, saya nggak mau berenang, saya mau ada di dalam. Pelan-pelan sampai di pinggir mulut tol. Hampir saya bilang, tahan, gue mau doa dulu dalam nama Yesus Tuhan. Dia muntah-muntah, dia batuk-batuk, jalan juga. Saya ibadah diundang jam 10, saya datang setengah 2. Setengah 2 nih ya di atas. Saya datang itu saya pikir saya orang yang paling terlambat, berdosa banget saya. Waktu saya buka itu pintu, saudara, ternyata tuan rumahnya bilang, ya si Bapak datang juga Pak. Lo udah 4 jam saya di sini, mana yang lain? Ya saya nggak bilang ada kebaktian. Tahu nggak, saya telepon aja dulu Pak. Telepon lagi, nunggu setengah jam, mereka datang. Ini yang punya rumah cuman bilang, kalian keliwatan ya, pendetanya jauh-jauh kebanjiran datang. Kalian hanya cuman di tetangga, ayo jalan. Wah, ada yang naik perahu. Sampai juga ke situ. Kembali lagi pulang, saya lihat itu taruna, saya lihat, oh my God. Kau benar-benar juga jadi salah satu pahlawan dalam hidupku. Dan taruna itu tidak pernah berhenti untuk pensiun. Hari ini ada di Surabaya, mertua saya yang pakai. Saya kalau ke Surabaya ketemu lagi dengan dia. Gitu. Tarunanya bilang, apa kabar Pak? Gitu. Dan hari ini ternyata dengan motivasi yang walaupun ada tantangan yang begitu besar, tapi motivasinya satu, menyenangkan hati Tuhan. Di tengahnya kita bisa diberkati. Amin, saudara. Mari, perbaiki motivasi Anda. Perbaiki motivasi juga dalam pernikahan. Perbaiki motivasi dalam mengiringi Tuhan, melayani Tuhan. Perbaiki motivasi dalam mencari pekerjaan, cari nafkah. Perbaiki. Jangan hanya untuk menjadi kaya, no. Tapi yang pertama mengasihi Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati oleh Engkau, layak aku akan memberkati Engkau. Tuhan senang dengan statement seperti itu. Dan kalau Anda sudah diberkati, Anda bilang, Tuhan aku juga mau memberkati keluargaku yang lain. Tuhan juga senang kalau Engkau jadi berkat, saluran berkat bagi keluargamu. Senang dia. Kalau keluarga sudah diberkati, Anda bilang, Tuhan buat orang-orang yang lain. Hari ini ada 25 orang di belakang saya. Ada orang-orang susah, ada orang-orang miskin. Ada yayasan-yayasan yang perlu saya bantu. Dan gak pernah kekurangan itu uang, itu berkat yang Tuhan berikan. Selama motivasi saya juga terjaga untuk menyenangkan hati dia. Ini yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat ayatnya yang kedua. Mari baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Anda juga pasti sepakat dengan saya kalau nelayan itu turun. Kalau mereka sudah mendapatkan ikan, pasti mereka sudah lekas-lekas pergi ke keluarga atau menjual ikan itu di pasar. Tapi Alkitab bilang bahwa nelayan-nelayan itu tidak pergi ke sana, ke pasar ataupun ke rumah. Tapi tetap ada di situ. Hanya diberikan penjelasan bahwa mereka turun dan firman Tuhan katakan membasuh jalannya. Meneruskan pekerjaan dengan membasuh jalan. Dari apa yang tersurat saya bisa memberkati Anda dengan statement seperti ini. Tentunya mereka adalah pribadi yang pada saat itu mengalami kekalahan. Mereka sudah berjuang habis-habisan untuk mendapatkan ikan, tetapi ternyata mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita beruntung mendengar, membaca kisah ini sampai habis. Anda ngerti, Anda hafal, berkali-kali Anda dengar cerita ini. Firman Tuhan katakan, sampai Petrus berkata, semalam-malaman kami telah bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Betul.
Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang gagal. Mereka adalah orang-orang yang kecewa. Mereka adalah orang-orang yang kalah. Apa yang kita bisa dapatkan dari ayat yang kedua ini? Selain yang pertama untuk menikmati apa yang Yesus miliki dengan memperbaiki motivasi, yang kedua adalah perbaiki juga kesalahan kita. Perbaiki kegagalan kita di mana? Identifikasi. Di mana Anda jatuh, di situ Anda harus perbaiki. Amin. Seringkali kita sebagai orang Kristen suka salah. Tahu bahwa punya kekurangan, tapi tutup kekurangan itu dengan hal yang lain. Katakanlah begini, Anda orang yang malas, atau saya orang yang malas. Saya tutup dengan pujian penyembahan. Nggak nyambung. Saya punya hutang banyak, saya tutup dengan saya hanya duduk-duduk sambil nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya. Nggak nyambung. Saya suka tampar istri, saya tutup dengan datang ke gereja juga tiap minggu, Senin tampar lagi. Minggu datang lagi, Senin tampar lagi. Nggak nyambung. Terus Anda punya statement sendiri, kan sudah ke gereja kemarin hari Minggu. Sudah minta ampun sama Tuhan. Kesalahan is kesalahan. Bisa ditutup dengan darah Yesus, dengan catatan yang kedua, mulai belajar bertobat dan tidak melakukan itu lagi. Amin, saudara. Murid-murid salah, kalah, tapi diperbaiki oleh Simon. Simon mewakili mereka. Semalam-malaman aku telah bekerja, tapi aku nggak dapat, I got nothing, Lord. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, dia perbaiki itu tuh. Amin, saudara. Hari ini belajar juga untuk memperbaiki kesalahan. Hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik, mari kita kikis itu. Sekarang kita jalan dengan Tuhan, dengan kelebihan-kelebihan yang juga Tuhan pelihara dalam hidup kita. Belajar untuk meminimalisasikan dosa dan kesalahan. Saudara akan melihat hidupmu pasti diberkati. Pasti. Tidak ada satu kekuatan yang hebat yang sanggup bisa menahan Tuhan bagi orang benar. Bagi orang yang menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh. Jangan salah lagi, dosa lagi, salah, terus dosa, salah, gagal, salah, dosa, salah, dosa, kelemahan, hobi, kesalahan, nyanyi dikit, dosa, kesalahan, dosa, memberi 1.000, 2.000, kesalahan, dosa lagi. Capek juga Tuhan lihatnya. Tapi coba, salah sekali. Benar, perbaiki, benar, jaga, perbaiki, benar, menang, perbaiki, menang, benar. Mau jatuh, benar lagi, benar. Salah, enggak jadi salah, benar. Pasti kenikmatan itu layak kita terima. Jadi orang Kristen yang mampu bertahan satu cinta, bertahan satu JESUS, bertahan satu Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Udah tahu pacaran dengan orang yang tidak seiman gagal, jangan dicoba lagi gitu, dalam nama Yesus. Udah tahu nggak seiman, dalam nama Yesus. Itu namanya orang tidak belajar dari pengalaman. Biar dia ganteng, cantik, kaya. Nah salahnya begitu sih, selalu lihatnya yang itu dulu. Gitu. Cantik, kaya, ganteng, keren, Ferrari, Ferrara. Lihatnya itu terus.
Cari Tuhan dulu, Ferrari mengikuti. Amin, saudara. Cari Tuhan dulu, Lamborghini mengikuti. Kalau enggak ada turun sedikit, enggak S-Class mengikuti. S-Class enggak turun sedikit juga enggak apa-apa. BMW seri 7. Kalau enggak ada juga turun sedikit, Audi enggak apa-apa. Audi enggak ada, turun lagi sedikit. Pindah lagi mungkin ke Toyota gitu. Tuhan kasih mungkin, ya itu pria cuma pakai Toyota, kok cuma? Lumayan daripada dia naik bajai. Pakai handuk di leher. Pacaran yuk kita yuk. Bagus dong. Naik Toyota. Aduh Toyota apa malu. Karena yang dulu my ex. Export. Tahu gak papa mama ex aku apa dulu? Bikin malu. Jaguar, tau gak? Jaguar. Ini kan Jackie Chan. Ini hanya cuma Toyota. Kenapa kita harus lihat itu? Lihat Yesus dulu, nanti Jaguar mengikuti. Dari dulu gak pernah bisa rubah itu kesalahan. Di situ terus. Mari belajar untuk bilang gak apa-apa. Toyota plus Jesus tetap nikmat. Walaupun kadang ya ternyata begitu masuk ternyata Toyotanya tahun 91. Udah di facelift. Terus kadang mungkin AC-nya ntar nyala, ntar mati, ntar nyala, ntar mati. Ya kita berdoa aja dalam nama Yesus Tuhan. Biar kau berkati ini Tuhan pacarku dalam nama Yesus. Kau harus jadi berkat. Anak-anak saya selalu saya bilang jangan lihat yang itu-itu. Karena dulu saya punya pengalaman, punya teman. Kalau lihat orang selalu dari kekayaan, lihat dari mobil. Sehingga akhirnya dia menikah beneran. Dan ternyata dia seorang janda. Dia menikah, dan waktu dia menikah tidak sampai 3 bulan dia telepon. Saya tanya kenapa dapat lotre kau? Dia bilang, habis harta gua semua. Waduh. Ternyata suaminya itu seorang penipu. Mobil yang gonta-ganti tiap hari itu sewaan semua. Rumah yang dia kasih tunjuk di Pondok Indah itu hanya dia sewa 1 minggu. Dia hanya kasih tukang rumput 500.000. Tukang rumput dan pembantu yang jagai dia cuma buka pintu gerbang, dia masuk dia kasih lihat, ini sayang, ini 2 dia hanya cuma kasih, nanti kau kasih 500.000. Dan ini perempuan lihat, aduh, aku nggak minta sebesar ini padahal. Langsung sayang, ini belum apa-apa sayang. Aku masih punya juga yang di luar negeri, luar angkasa juga banyak sayang. Mereka menikah tanpa lagi tanya Tuhan, tanpa lagi di gereja, mereka menikah begitu saja. Hari ini dia menderita. Mari kesalahan kita perbaiki. Tempat ini yang biasa keluar kata kotor, rem. Amin. Anda kan mau menikmati berapa besar kekayaan Tuhan, berapa hebat kemuliaan Tuhan, rem. Anda mau memaki-maki, tahan. Mendingan Anda pergi ke kamar mandi itu. Saya dulu kalau ribut dengan istri saya ke kamar mandi tanya, 1 itu bak mandi habis. Orang bilang gila nggak apa-apa. Saya nggak pernah sebut ya sial, kau setan. Kalau saya panggil setan, itu setan turun semua. Lo manggil gue lo gitu. Kenapa sih kalau kita ribut kita nggak panggil Yesus kau, biar Yesus yang turun. Yesus bilang, Tan, gue yang dipanggil sekarang. Saya 30 tahun dengan dia, nggak pernah saya panggil dia gitu. Hah? Nggak pernah. Saya selalu,
Ya, skat, mama. Gitu. Ya kesel ditekanannya di mamanya, mama gitu. Si mama. Gitu. Dia bilang, apa sih? Gitu. Ya cuma panggil. Kembali kita bisa bersatu jadi berkatnya juga nggak kemana-mana. Dan yang terakhir yang ketiga ya, udah jam 6 kurang 10. Mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Ayo baca sama-sama saudara. Atau saya ambil ayat yang keempat saja. 1, 2, dan 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini yang terakhir. Saya punya 7 catatan penting. 7 perkara untuk menikmati apa yang Yesus miliki. Hari ini 3 saja dulu. Nanti kalau saya ada di sini yang 4 bisa dilanjutkan. Firman Tuhan ayat yang keempat katakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang keempat katakan, after finishing the words. Sekarang tergantung dari Simon ini. Saya yakin waktu Yesus mengajar orang banyak, Simon dengar. Dan pasti kaitannya ada bicara tentang bagaimana Allah sanggup memberkati engkau kalau Anda juga bisa taat untuk melakukan segala perkara. Pasti Yesus singgung-singgung hal itu. Simon itu dengar. Setelah selesai berkata, mungkin saja Yesus juga berkata, baik Anda menjadi pendengar, tapi Anda juga harus lebih hebat lagi jadi pelaku. Atau bisa-bisa Yesus bilang begini, kalau nanti seandainya saya berkata untuk tantang salah satu dari Anda untuk melakukan sesuatu, apakah saudara mau? Dan mereka bilang mau, gitu, termasuk Simon. Mungkin bisa begitu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan setelah selesai ia berbicara, terus dia katakan begini, firman Tuhan katakan ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Wah. Ini tantangan yang sesungguhnya, saudara. Oleh sebab itu Anda lihat di ayat yang kelima. Simon bilang, aduh kena gue. Nah, sebagai manusia biasa dia bilang tuh, master, dia bilang master di situ, guru. Sepanjang malam aku telah bekerja keras, tapi aku nggak tangkap apa-apa. Tapi tiba-tiba langsung dia perbaiki, saudara. Dia ingat khotbah yang tadi. But because of you. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini lebih dititik beratkan perkara hubungan. Hal yang harus kita perbaiki adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan menentukan apa yang kita dapat. Semakin dekat, akrab, karib, intim Anda dengan Tuhan, semakin hebat, luar biasa berkat yang Anda dapatkan. Dekat-dekat sama Tuhan, maka kekhawatiran itu pelan tapi pasti lenyap dalam hidup. Kadang untuk melangkah ke hari yang berikut, saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini ada rasa khawatir kan. 1 bulan yang lalu saya mengalami hal yang sama. Saya masuk ke rumah dengan pikiran yang kusut. Karena saya ada dalam satu, katakanlah, pergumulan. Waktu saya masuk, pembantu bilang, sopir bilang, ada tagihan tuh Pak. Saya, oh iya. Tagihan biasanya ada dari rumah lama ke rumah baru, dibawa oleh sopir. Saya lihat itu ada 4-5 surat. Saya langsung bilang, aduh Tuhan, udah lagi kacau, duit tinggal 250.000, tagihannya 5 lagi, kartu kredit. Jangan dibaca sekarang, gak usah baca. Saya naik ke atas, saya tanya mana ibu pergi, anak-anak mana ke sekolah. Saya naik ke atas,
Istri saya SMS, Pak, anak-anak harus dibayar. Saya jawab, oke. Terus dua-duanya Pak, iya. Besok Pak, iya. Jumlahnya nih Pak, saya udah nggak lihat jumlahnya. Iya, iya. Saya turun lagi ke bawah, baru mau makan, supir menghadap. Pak, maaf nih Pak ya, saya mau pinjam duit Pak. Saya lihat dia lagi. Berapa? Ini Pak, saya punya ibu sakit. Kemarin bapak sakit, sekarang ibu sakit. Besok siapa lagi yang sakit gitu. Dia nggak tahu saya juga lagi sedang kesakitan gitu. Saya bilang, ya nanti ya. Selesai, dapat SMS dari adik saya. Han, mama goyang. Waduh, yang tadi sakit nih goyang. Kalau goyang harus ditopang duluan ini. Saya tanya, goyang kenapa? Udah begini jalan, Terus saya bilang, ya udah, ada di mana sekarang? Di kamar. Ya udah taruh aja di kamar. Udah temani dong. Saya bilang, iya. Kata-kata saya itu jadi tertekan gitu. Temani. Dia bilang, iya, sudah. Menjelang malam, saya udah nggak kuat. Tiba-tiba adik saya bilang, bangun dia. An. Saya lihat telepon, dia kenapa? Mama, udah kaku. Tangannya dua-duanya udah begini. Udah naik ke atas. Dan ininya udah tertekuk. Oh, gitu. Dia bilang, mama, udah gak sadar. Saya bilang, bawa ke rumah sakit. Ya ketemu nanti di rumah sakit. Lihat, mama ke rumah sakit ini juga. Oh Tuhan, kenapa semua datang di waktu yang sama? Kalau begini caranya kayaknya aku yang rubuh dan sakit, goyang. Bisa masuk rumah sakit ini. Mama saya masuk, itu dibawa digotong 8 orang. Dengan tempat tidurnya, dengan kasur-kasurnya dibawa. Saya lihat, waduh Tuhan. Terus Tuhan bilang, tolong yang pertama dulu. Jangan pikir yang lain, ini dulu. Saya bilang, iya Tuhan. Dan ibu saya begini, saya bilang, ibu saya udah gak bergerak. Matanya udah. Dibawa ke rumah di UGD, terus semua dibilang, keluar. Kita semua diusir sama dokter. Keluar! Dan ibu saya itu digenjot ya, dikagetkan gitu. Oma, bangun, Oma! Bangun, Oma! Saya mau masuk lagi ke dalam. Saya bilang, ini dokter keliwatan kok bentak-bentak ibu saya gitu. Istri saya dan adik saya pegang, memang begitu cara membangunkan. Karena ibu saya dengan tekanan 23 cuma. Dokter bilang 50, 1 minggu yang lalu meninggal dunia. Biasanya kalau udah 50 tuh udah goyang kabut semua. Ini 23, ini mujizat bisa tertolong. Dia bilang 10 menit lagi terlambat. Nih, man. Saya tetap bisa bilang, enggak. Tuhan kasih pasti hal yang baru. Dan akhirnya disuntik, dapat obat semua, masuk. Ya bangun sudah. Saya pegang kepalanya, sambil saya dalam nama Yesus, dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, aku gak pikir apa-apa, cuma ini aja Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, beri kesempatan dia hidup Tuhan. Kok tanpa pesan sama sekali Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan ibu saya langsung, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan dia lihat saya kaget. Saya juga kaget lihat dia. Dokter terus bilang, awas sebentar. Oma ini siapa? Dia bilang, oh ini hambanya Kak. Ini anakku Yohan. Panggil lagi istri saya, ini istrinya ini. Panggil kakakku, itu kakaknya. Saya juga ikut sertakan seorang hamba Tuhan. Ini dokter salah, dia pikir keluarga kita juga, ini siapa? Ibu saya, siapa ya dia ya? Terus dokter bilang, wah masih belum. Enggak dok, emang dia gak kenal dok. Gitu.
akhirnya harus dibawa ke ruangan ya, yang high care gitu. Dan sampai jam 12 siang, sampai jam 2 siang ibu saya selamat. Nah, saya sampai ke rumah melayani Tuhan, balik lagi, kembali saudara. Rasa hati, tekanan itu belum juga keluar. Sekarang bertambah dengan di rumah sakit. Sisi lain saya khotbah tentang Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menolong kita semua. Sisi lain saya berhadapan dengan hal yang sama. Nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Waktu saya mau melayani Tuhan pagi-pagi saya pakai baju semua. Tiba-tiba Tuhan bilang begini buat saya. Kenapa kau nggak copot itu semua? Kenapa engkau tidak menghampiri aku sebagai Allahmu yang hidup? Ini kamarmu sepi, istrimu ada di rumah sakit, sedang keluar, anak-anakmu sekolah, pembantu hanya ada di bawah. Kenapa engkau tidak bersekutu dengan aku, habis-habisan minta kepadaku apa yang kau inginkan? Wah, saya buka lagi itu jas, dasi semua, maaf hanya tinggal pakaian dalam. Saya masuk tenggelam di kasur, saya, Lord please help me. Kalau orang lihat saya hebat, saya mampu. No, I'm nothing. I just need you. Bless me. Ada begitu banyak masalahku tertekan. Bless me. Dan ini semua not because of me, for me, tapi untuk mereka. Tuhan, you know my heart, you know. Kau tahu aku. Hanya engkau yang bisa jawab dalam nama Yesus. Hanya engkau yang bisa jawab. Wah, 1 jam saya di dalam ruangan itu, saudara, berdiri lagi, duduk lagi. Lord, please help me. Lord, please. Bless me, Lord. Dia jawab. 2 hari dia jawab. Dengan kemenangan yang gilang gembira. Dia enggak hanya jawab kesembuhan buat ibu saya. Tapi dia jawab semuanya. Dia enggak jawab 1-2. Tapi dia jawab dari awal sampai akhir. Ketika istri saya juga pergi lagi, anak saya pergi, saya tutup itu. 3 hari kemudian dengan satu perkataan, thank you Lord. Kembali aku dikuatkan, dihibur. Ketika hubunganku baik dengan Tuhan, maka kenikmatan itu aku miliki. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dan Anda akan melihat satu kuasa yang hebat menyertai Anda. Tuhan memberkati Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah